Kalau yang ngepak sayap itu bisa karena pakan terlalu kenceng atau kondisi lawan juga, dan terus jantan biasanya. Salam kicau, kembali bersama kami di STB Channel. Pada video kali ini saya akan sharing tentang lovebird paut untulan, khususnya untuk lovebird saya di konten yang ini ya, beberapa bulan ini, yaitu lovebird paut untulan. Sebelum lanjut video, ingat di sini kami tidak bermaksud menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Nah, langsung pada inti video kali ini, yaitu penyebab dan solusi lovebird tidak jalan di lapangan. Nah, mungkin kendala itu banyak untuk lovebird saya yang ini ya. Untuk yang untulan yang mungkin di video yang sebelumnya itu banyak dirasakan atau dialami oleh teman-teman yang sering bermain lovebird paut itu pastinya. Nah, apa itu? Yang pertama, lovebird itu di rumah bunyi, gantangan nggak mau bunyi. Kadang-kadang mau bunyi itu setengah sesi, kadang-kadang hanya ngepak sayap, kadang-kadang dia gelisah. Pokoknya nggak mau jalan dengan banyak kurang lebih seperti itulah kendala-kendalanya. Nah, yang mulai dari saya bahas ya, mulai dari pertama itu saya kendala karena tidak cocok dengan untulannya. Itu karena apa? Pertama, lovebird itu akan saya buatkan untulan itu enggak fighter. Karena lovebird itu genrenya, untuk yang lovebird ini ya, lebih enak keluar durasi itu kalau di mermelak, enggak sampai ngeriwik ya. Kalau ngeriwik itu kan dia merem terus ngeriwik gitu loh. Kalau yang mermelak itu setengah apa ya, setengah sadar, istilahnya setengah sipit lah, dia melek gitu, nggak sampai tidur seperti itu biasanya keluar durasi maksimal. Lah karena itu 2 kali gantang itu saya dapat satu-satu kalau nggak salah ya, itu lovebird nggak mermelak tapi fighter sekali, tapi nggak keluar durasi, paling ya cuma sebutan panjang itu, cuman itu aja. Setelah 2 kali konten kemarin, ternyata lovebird itu nggak mau jalan terus selama kurang lebih berapa ya, beberapa hari atau nggak sampai 1 minggu kalau nggak salah itu kemarin. Ternyata saya cari itu, ternyata lovebird itu nggak pernah akur ternyata. Nah, setelah itu saya harus ganti kan, saya ganti untulannya. Jadi untuk yang bermain untul usahakan ganti untulannya. Nah, cara yang paling ampuh untuk mencari untulan itu diambil aja jantan betina warna campur, itu jadikan satu, cari yang sekiranya dia cocok. Kalau dia cocok diganti gitu aja, dan kita pantau beberapa hari baru kita coba di gantangan gitu. Itu setelah dapat jodoh ya, ini mencari untulan karena nggak cocok, mungkin itu sudah, kalau sekiranya sudah cocok, ciri-ciri cocok ya, dia biasanya kalau dipisah itu dia mau bunyi, istilahnya mau gacor lah, atau enggak langsung merem-merem, intinya dia mau santai keluar ngekek. Nah, setelah ternyata di rumah kita coba seperti itu ya, saya gantang itu burung yang pasti nggak mau bunyi. Nah, kenapa burung ini nggak mau bunyi? Ternyata lovebird itu mentalnya mungkin ya, karena kurang mental mungkin ya, kita harus melatih juga. Jadi beberapa hari saya bawa ke gantangan terdekat itu, saya taruh di pinggir tempat lalu lalang orang lewat, atau ada yang ngecas itu kan ditempel-tempel. Nah, di pedok itu kita ikut-ikutan di situ. Nah, baru itu itu di single saja untuk yang melatih mental itu. Nah, setelah beberapa hari baru kita gantang. Kalau sekiranya mulai dari, kalau ada nang gantangan itu kan ada yang full gantangan, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu kan bisa kelas B. Kalau kelas B itu kan bisa agak jauh ya,
mulai dari nomor gantangan itu kan jejer-jejer, kalau bisa itu agak jauh dulu, istilahnya dua sap dari musuh-musuhnya. Mulai setelah dia mau kerja baru kita pepet-pepet, istilahnya seperti itu, melatih mentalnya. Ternyata beberapa kali itu sukses. Nah, dia kendalanya itu lovebird masih fighter ya, masih fighter. Itu dia mencari titik nyamannya itu ternyata main embun. Karena apa? Nyayap kan? Itu pertama main embun untuk sayap terlalu kenceng ya untuk lovebird ini. Itu terlalu sering nyayap atau terkadang malah terbang nggak ada suaranya seperti itu. Nah, untuk pemisahannya dari untulannya juga itu juga penting. Karena apa? Kita harus jeli seberapa respon lovebird tersebut kalau kita pisah. Saya coba satu sesi sebelum lomba, saya coba beberapa menit sebelum lomba. Ternyata lovebird ini paling suka malah setelah gantang, mungkin ya satu sesi Pak akan dicabut, baru ketemunya itu terlalu mepet ya. Jadi kalau mau naik gitu langsung cabut untul langsung naik. Ya, jadi prosesnya itu memang lama. Jadi kita harus bener-bener jeli seberapa detailnya lovebird kita untuk dipisah seperti itu. Nah, kalau untuk lovebird yang sekiranya kerjanya itu kan di akhir-akhir ya, di akhir-akhir itu solusinya lovebird beberapa sesi sebelum naik itu kita sendirikan atau kita gacorkan dulu lah, kita pisah dengan untulannya atau main embun. Yang pasti untuk lovebird yang kerjanya itu di akhir-akhir itu harus digantang duluan, kalau bisa yang duluan. Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau yang ngepak sayap itu bisa karena pakan terlalu kenceng atau kondisi lawan juga, dan terus jantan biasanya yang paling sering ngepak sayap, dan juga paut memang sering sih. Biasanya kondisi terlalu banyak kangkung juga. Terlalu banyak kangkung kadang-kadang kalau efeknya kalau nggak ngepak sayap ya dia ngeriwi seperti itu kalau terlalu banyak kangkung ya. Tapi kalau pas settingan pakai kangkung, dia akan kondisinya burung itu dia akan kondisi merem-melek setengah sadar istilahnya, dia bisa durasinya maksimal. Nah, untuk yang terakhir ini lah, untuk yang terakhir ini ada dua, pertama ngeriwi, kedua didis. Nah, itu ngeriwi sama didis itu hampir sama, kondisi tubuhnya itu biasanya terlalu panas. Pertama karena efek pakan, yang kedua kalah mental mungkin ya, bisa jadi, atau kondisi cuaca juga bisa. Jadi kalau terlalu beberapa kali gantang kok dia ngeriwi atau dides, itu berarti pakannya terlalu kenceng. Lah kalau saya itu kan saya gantang setiap hari, kok terakhir itu ada apa ya, ngeriwiknya, ada didesnya, itu saya turunkan dosisnya. Jadi akhir-akhir ini kan sebelum dipantau ini ya, ini saya ganti madu rakung sama apa ya, golkoin perkutut itu. Jadi intinya dari dosis yang tinggi mulai dari dosis yang rendah seperti itu. Jadi kalau bisa sampai ke millet putih biasa saja. Kalau sekiranya cocok ya itu, jadi nggak langsung di apa kan ya, nggak langsung drop gitu loh, intinya pakannya nggak drop. Atau kalau main untul itu bisa Anda kulum seperti itu. Dan mungkin kendala-kendala dari paut kurang lebih di mental dan juga kerja di lapangan. Istilahnya kalau saya itu hampir setiap hari saya gantang kalau memang burung itu kurang mental ya. Jadi setiap hari pokoknya gantang itu diotak-atik sampai ketemu titik gacor. Nah, untuk kesimpulan dari video kali ini yaitu pertama bisa karena untulannya nggak cocok, yang kedua bisa karena mental. Jadi kalau mental itu kan intinya sering-sering kondangan lah. Tapi harus satu pastikan lovebird Anda adalah bahan yang bagus. Jadi setelah jadi itu memuaskan.
Contohnya saya awal-awal memang beberapa minggu hampir setiap hari kondangan bahwa berlatpres, tapi akhir-akhir ini bisa menjawab settingan kesabaran kita lah istilahnya seperti itu. Dan kendala untuk ngeriwe atau nggak mau jalan di gantangan karena di itu karena terlalu panas ya istilahnya Pak, tubuh itu terlalu panas bisa karena makan terlalu kencang bisa direndahkan dosisnya, atau nggak usah main embun di gantangan, atau kalau bisa nggak usah main kangkung untuk lovebird PAUD. Mungkin itu dulu untuk seputar perawatan kami, kendala dan solusi untuk lovebird yang tidak mau kerja di lapangan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang bermain lovebird PAUD. Semoga Anda mencoba ini dan solusinya bisa Anda coba apabila sama dengan yang saya alami. Terima kasih. Ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird. Akhir dari video kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Salam kicau.